Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu Nmap vulnerabilities atau Nmap vulners, yang merupakan script di mana Nmap itu akan lebih terlihat rapi dan kita lebih dapat banyak informasi dalam script ini. Oke, tapi sebelum kita masuk, disclaimer on, semua video dan tutorial hanya untuk tujuan informasi dan pendidikan. Kami percaya bahwa peretasan etis, keamanan informasi, dan keamanan cyber harus menjadi subjek yang familiar bagi siapa saja yang menggunakan informasi digital dan komputer. Kami percaya bahwa tidak mungkin membela diri dari peretas tanpa mengetahui bagaimana peretasan dilakukan. Oke. Jadi dalam script ini bisa teman-teman lihat di sini dalam bentuk row, bisa lihat di sini ya, row. Sebenarnya yang kita perlu ini aja sih, dibuat dengan Lua seperti pada dasarnya. Bahasa bawaannya Nmap kan dibuat dari Lua, dan script ini cukup membantu teman-teman dalam melakukan aksi-aksinya gitu. Misalnya salah satu aksinya adalah melakukan penetration testing gitu ke dalam server teman-teman sendiri gitu, untuk melihat apakah server saya betul-betul sudah aman gitu dengan updatean vulnerability yang ada gitu. Nah, jadi ini adalah peran penting dari Nmap vulnerabilities ini. Terus dalam hal penjagaan server kita sendiri, atau kita sedang bekerja gitu, terus kita mau launching server, kita harus melakukan pengecekan terlebih dahulu gitu sebelum dilakukannya publikasi website tersebut atau server kita. Oke. Tidak hanya website ya, tapi lebih umum ke server gitu. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ini scriptnya misalnya seperti ini. Scriptnya bisa dipakai seperti ini, vulners terus langsung target sini. Nah, tidak ada yang spesial. Ini untuk yang HTTP vulner regex ya. Jadi kita tidak pakai ini sih. Cuman untuk yang ini vulner NSA nya kita pakai gitu. Nah, mungkin ada banyak yang kebingungan gitu dalam hal ini, tapi saya mau kasih tahu bahwa sebelumnya mungkin teman-teman nggak melihat kali ya di dalam database defaultnya Nmap gitu. Sebelumnya itu memang tidak ada gitu script ini dengan script ini. Tapi setelah saya melakukan update, teman-teman bisa ngecek sekarang gitu sambil nonton video ini. Share Nmap, kita langsung masuk dalam directory-nya, terus masuk ke script. Nah, coba kita lihat di sini ada vulners.nsa gitu, terus vulnscan gitu. Jadi vulners ini sendiri sudah ada gitu, secara defaultnya sudah dibuatkan di Nmap gitu. Terus kita lihat ya seperti ini gitu. Cara penggunaannya ya seperti ini. Misalnya vulners gitu, terus target gitu. Di sini juga kita bisa pakai arch, misalnya apa gitu, misalnya outputnya seperti apa gitu, misalnya mau outputnya lebih detail atau seperti apa. Nah, ini yang saya bilang tadi mengenai database-nya. Oke, kita lihat di sini cuman ada itu foldernya. Oke. Caranya adalah bila teman-teman memang seharusnya sih ada gitu di laptop semua gitu, karena sudah diupdate gitu. Nah, teman-teman bisa melakukan cloning dulu gitu ke dalam laptop teman-teman. Kita langsung praktekin aja. Ini kita langsung cloning ke dalam sistem kita sendiri gitu, mau di desktop atau mau langsung ke dalam directory Nmap ini juga bisa, tapi kebiasaan saya adalah saya membuatnya di desktop dulu
atau di folder yang saya tentukan untuk melakukan pengecekan gitu, karena sangat berbahaya bila kita tinggal clone aja masukin script ke dalam operasi sistem kita, takutnya ada apa-apa gitu. Notepad, kita lihat pad. Di sini adalah patch yang dipakai, misalnya slash default GSA itu CGI, HTML, GSA, ASP. Nah, karena ini berhubungan dengan server itu tadi, jadi banyak informasi yang dicari gitu. Nah, dari mana mereka mendapatkan informasi tersebut untuk melakukan komplain bahwa oh ini punya vulnerability gitu. Nah, ternyata di sini misalnya default ASP gitu. Terus ada PHP, PL. Nah, kalau perlu ini tambah Python juga bisa nih. Cuman biasanya jarang dipakai dalam extension di website gitu ataupun di server lain gitu. Nah, yang sering dipakai yang terkenal seperti ASP, ASPX, terus ada banyak sekali. Cuman untuk di belakangnya ini bisa kita ubah sesuai dengan kemauan kita gitu. Ini kan start default aja yang mereka tuliskan di sini. Cuman kita bisa menambahin gitu. Waduh, sebentar guys. Oke, maaf tadi ada telepon. Kita mulai lagi di sini. Misalnya yang di belakang ini bisa kita lihat sebenarnya itu untuk yang pad ini, misalnya websitenya kayak gini, misalnya website.com slash. Nah, slash ini bisa diganti. Ini kan slash robots terus readme admin pl, terus ada base pl gitu. Nah, kita misalnya ada di situ data gitu, data.txt. Terus di dalam data itu mengandung tentang informasi mengenai server tersebut gitu. Jadi itulah cara kerja script ini. Dan kenapa ini dibuat script? Nah, seperti biasa, karena program itu kan untuk melakukan kemudahan gitu, mempermudah kita dalam bekerja. Jadi program ini dibuat untuk kemudahan bekerja gitu. Nah, caranya tadi seperti ini, teman-teman. Kalau untuk yang vulners ini bisa kita masukin langsung seperti ini, sesuai directory-nya langsung gitu. Mana ini? Nah, untuk instalasinya misalnya Nix, atau ini masuknya dalam Linux sih, teman-teman bisa locate where your nmap scripts are located on your system gitu. Artinya bisa dimasukin di script atau directory di mana script nmap kita itu dimasukkan gitu. Jadi untuk defaultnya di sistem saya, di sistem Kali Linux lah, teman-teman yang menggunakan Kali Linux bisa masukinnya ke sini gitu, user share nmap scripts gitu ya. Jadi itu dimasukin ke situ. Nah, makanya saya masukin punya saya ke situ. Oke. Misalnya di sini. Nah, full scan. Itu sama aja dengan yang ini ya. Cuman saya pakai yang ini. Ada di sini http vulners regex. Nah, untuk instalasinya tadi sudah, dan untuk penggunaannya bisa teman-teman lihat di sini. Jadi tinggal dimasukin aja seperti ini. Setelah sudah di locket ke sini, ke dalam directory nmap-nya. Oke. Terus script yang kedua gitu. Kalau perlu teman-teman ketahui bahwa ketika kita melakukan eksekusi script ini sangat lama sekali ya, memakan. Kalau di jaringan saya tidak tahu beberapa Mbps jaringan saya, tapi waktu yang dibutuhkan adalah sekitaran 3 menit, dan itu ketika menunggu itu lama sekali. Tapi wajar lah, karena banyak sekali yang harus dilakukan atau dicari sama nmap itu sendiri. Oke, di sini ada nmap sv scripts fullscan.nse gitu.
ini juga teman-teman bisa masukin ke dalam sistem gitu. Nah, terus di sini ada vulnerability. Nah, ini yang paling penting. Vulnerability database gitu. Ini kan database yang dibuat oleh orang gitu. Teman-teman bisa buat punya teman-teman sendiri ya, database-nya berupa informasi mengenai vulnerability yang sudah dipublikasikan ya, dalam tanda kutip sudah dipublikasikan. Artinya itu adalah database yang bisa kita pakai untuk melihat apakah sebuah server atau sebuah sistem ini belum diupdate atau masih versinya masih di bawah. Otomatis kalau ada sesuatu yang diupdate berarti di versi sebelumnya itu ada hal yang menjanggal yang termasuk juga dalam segi keamanan gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat yang paling terkenal adalah ini, GVA ExploitDB. Ini terkenal sekali di Kali Linux, itu terintegrasi ExploitDB. GVA ini siapa sih yang nggak tahu yang ini sangat terkenal. Terus di sini bahkan yang tanggal berapa ya, tanggal 26 bulan 4 saja 2022 sudah ada gitu. Jadi sangat update sekali kalau di exploit database gitu. Jadi saran sih referensi dari sini ya. Dan untuk prakteknya teman-teman bisa praktek sendiri di rumah karena waktunya lama sekali. Nah, caranya seperti apa? Misalnya langsung kita praktekkan saja di sini. Ini kita vulners.nsc sudo nmap sv. Kenapa kita harus pakai sv? Supaya kita tahu bahwa ini ada versi dari servernya gitu. Terus tag script full scan vulners. Sebentar. Apa nama filenya? vulners.nsc. Nah, baru kita masukin target kita di sini ya. Teman-teman bisa masukin target teman-teman di sini dan silakan ditekan enter, dan dia tidak mau karena ini tidak valid dalam hitungan targetnya. Oke. Teman-teman bisa baca juga apa sih yang ada dalam vulners ini sendiri. Nah, untuk penggunaannya kan seperti ini, tapi ini yang terbaru gitu. Nah, untuk yang lama biasa pakai ini sama dengan dulu, baru langsung vulners.nsc. Terus apa lagi? Ini sama sih tadi scriptnya. Oke, mungkin itu aja dulu. Nah, penjelasannya di sini ya. Di mana tuh nih hasilnya? Dia kurang lebih akan memberikan output seperti ini. Nah, di sini ada tulisan vulners. Terus sebesarkan biar teman-teman enak lihat nih. Dan untuk menjalankan script ini ya cukup lama gitu, sekitar 3 menit lah makanya. Tidak harus kita menunggu 3 menit gitu, ini sudah 13 menit. Oke. Jadi penggunaannya secara CLI atau command line bisa pakai cara ini. Terus yang arch ini misalnya di sini isi aja detail output, atau yang lebih banyak lagi ada di tag-tagnya Nmap, bisa di searching aja. Terus di sini untuk outputnya, ini adalah outputnya ya. Archnya itu adalah vulner.min CVSS, limit CVSS shown to those with this CVSS score or greater. Nah, itu adalah archnya. Kalau untuk output, misalnya di port 53, apa yang ada di port 53 yaitu domainnya. Seperti biasa yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya tentang domain dan lain-lain, yaitu kalau port 53 itu adalah isinya domain gitu, dan dia open. Kalau close tidak mungkin bisa didiagnosis sebagai suatu server yang memiliki kelemahan, karena untuk masuk ke situ pun kita tidak bisa, untuk melakukan akses pun kita tidak bisa karena hitungannya dia close gitu. Oke. Di sini IC bin DNS-nya CVE 2022
1667 versi 5.8. Nah, ini adalah versi-versinya. Teman-teman bisa buka di sini adalah source yang dipakai untuk melihat kerentanan keamanannya. Nah, jadi fungsinya apa? Sekali lagi, fungsi dari script ini adalah memberikan kemudahan kita dalam melakukan scanning skala besar gitu. Tapi hati-hati, teman-teman harus melihat bagaimana sih kondisi yang kita lakukan gitu. Maksudnya kondisi serangannya gitu. Teman-teman tidak boleh menyerang sembarangan gitu. Harus dalam hitungan yang legal gitu. Jangan lakukan yang ilegal, karena Nmap sangat berbahaya sekali. Sudah ada alat untuk mengendus, asik mengendus gitu. Kita bisa lihat apa sih yang ada di CVE ini. Kita bisa buka, misalnya kita tidak tahu gitu kan, apa sih CVE 2012-1667 dengan versi 8.5, kenapa dia di sini dikatakan vulners di port ini, di server domain. Nah, kita bisa langsung buka, ini adalah source-nya, source information. Kita blok saja. Nah, di sini ada keterangannya. Di sini ada medium, terus ada high itu. Kita klik yang high, access network, access vector network, complexity ya, integrate impact, terus available impact, complete. Nah, kita bisa baca di sini before mana, kita bisa does not handle resource record with zero length air data section which allow remote DNS server. Nah, DNS itu adalah domain name system. Itu adalah server yang mengatur mengenai domain. Jadi itu yang dimaksud dengan DNS. Di sini ada bind DNS dan isinya adalah domain. Karena DNS itulah domain name system, dan domain name system servernya itu bisa dilakukan remote. Nah, ini sangat berbahaya sekali gitu. Jadi teman-teman harus care terhadap isu-isu seperti ini. Jadi harus dibaca dan dilihat gitu. Itu adalah fungsi dari vulnerabilities management ini. Oke. Cause of denial of service, demand crash, or data corruption. Jadi bisa dilakukan DDoS attack gitu. DDoS attack itu dimana seorang penyerang bisa melakukan penyerangan dengan mengambil atau memacetkan dalam bentuk jaringan ya, memacetkan lebar datanya. Jadi misalnya kalau jalan raya itu teman-teman konvoy gitu, jadi teman-teman kan bisa menutup semua jalan itu. Nah, tapi ada satu orang gitu, misalnya pemimpinnya atau panglima jalur apa panglima di jalurnya gitu, jalur misalnya kita ibaratkan lah seperti orang konvoy motor gitu. Ada satu orang yang bilang bahwa kita harus menutup jalan sebelah sini, jadi harus rapat semua dari samping kanan ke kiri gitu. Jadi jalannya itu tidak bisa dilalui orang yang harusnya itu pergi untuk mengakses server itu dengan baik gitu. Karena dalam posisinya adalah DNS server, maka DNS servernya ini bisa down gitu. Apa yang akan terjadi bila DNS servernya down? Jadi kita susah dalam mencari websitenya gitu. Jadi karena kalau tidak ada DNS server, kita hanya melihat dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk IP gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat kita harus mengakses dan menghafal ini. Kalau tidak ada di domain name server, kita bisa melihat semua website itu seperti ini. Nah, karena ada DNS server ini, maka kita bisa melihat vulner.com atau google.com gitu. Kalau misalnya kita tidak ada domain name server, ya hasilnya akan seperti ini. Itu kira-kira. Oke. Jadi itu adalah fungsi dari script ini. Teman-teman bisa melakukan step yang sudah saya kasih tahu tadi, yaitu melakukan cloning terhadap script ini di GitHub. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan replacement atau melakukan pemindahan data pada tempat NSA atau script Nmap itu sendiri. Yang ketiga yaitu silakan take action, tapi
yang bertanggung jawab. Salah satunya adalah jika mau melakukan uji coba skill, bisa melakukan dengan CTF, yaitu game tempat kita mengasah tapi serasa real gitu, karena kita memang berhadapan dengan kasus yang real, tapi dalam posisinya itu legal karena dia hanya game gitu. Tapi untuk bug bounty, ikutilah tata caranya supaya kalian tidak merugikan orang lain dan orang lain tidak merugikan kalian. Oke? Mungkin itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Dan bagi teman-teman yang tidak sengaja mengklik video saya karena kalian menemukannya di beranda kalian, terima kasih. Kalian bisa subscribe dan share video ini, terus like, dan kalian bisa komen di bawah di kolom komentar video apa yang kalian ingin saya buatkan ke depannya untuk kalian, supaya apa yang saya buat tidak berbeda dengan apa yang kalian inginkan gitu. Oke? Terus followers saya yang lama atau yang sering DM saya di Instagram dan tempat lain, misalnya di ada juga yang email saya gitu, jadi banyak sekali. Dan kalian semua bisa komen di bawah ini, di share ke teman-teman kalian mungkin membutuhkan informasi yang sama, karena teman itu butuh ternyata dalam banyak hal. Seperti salah satu contohnya adalah di cyber security ini, kita harus banyak punya teman gitu, karena pekerjaan cyber security ini bukan hal yang bisa dilakukan oleh seorang saja. Oke? Terima kasih semuanya. See you in the next video. Tetap semangat dan jangan patah semangat dalam belajar. Oke? Bye.